berasal dari sabda Yesus. Ini dikembangkan oleh Gereja Katolik berdasarkan sabda Yesus, dalam kitab suci, dan juga ajaran para kudus, para rasul para kudus sampai saat ini. Next, Ibu. Nah, ini kita berada di dalam seakan-akan sudah sebuah sekolah iman. Sekolah tentang keutamaan-keutamaan. Next, Ibu. Tanpa doa kita tidak mungkin bisa seperti apa? Doa kita tidak mungkin bisa mendapatkan perkembangan itu. Next, Ibu. Nah, ini adalah tahapan kita. Studi kita sudah ada di tengah. Jadi, jangan lewatkan studi berikutnya. Ada sekitar 4 lagi untuk tahap inisiasi ini. Next. Ini adalah doa yang saya sukai. Ini ada di dalam Katekismus, di mana Santo Agustinus menulis di dalam bukunya tentang Confession. Dia memuji Allah dengan rendah hati, karena dengan demikian belajar mengenal kemuliaan, kekuatan, kebijaksanaan Tuhan. Studi adalah juga mencoba untuk rendah hati. Next, Ibu. Nah, inilah adalah tema-tema yang nanti kita akan geluti bersama-sama. Tentu ini semua Bapak Ibu sudah dapatkan karena kita semua sudah baptis. Jadi kita akan menyegarkan kembali dan juga kita akan membuka hati kita bersama teman-teman di sini kemana Roh Kudus akan membimbing kita. Baik, kita akan memulai tema ini. Next, Ibu. Nah, coba kita akan sejenak kembali ke studi berikutnya. Saya akan memulai dari doa yang sudah diajarkan oleh Bro Adi di dalam brevir. Kita akan mencoba berdoa dari ini. Brevir pagi, doa ibadat pagi. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mulut yang penuh dengan pujian itu meluap dari hati ketika merasakan sentuhan Tuhan, kekuatan Tuhan. Demikian juga ketika kita mencoba untuk belajar tentang pokok-pokok ajaran Gereja Katolik, kita coba lihat di slide yang sebelah kiri yang kuning ini. Ya, mungkin bisa ditunjukkan. Yang kuning ini, ajaran-ajaran pokok-pokok ajaran Gereja Katolik itu memancar dari salib Kristus. Jadi kalau kita belajar tentang siapakah Allah, sakramen, kemudian 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, kemudian kita belajar tentang apa itu sabda bahagia, tentang dosa dan nilai-nilai yang virtue, kemudian tentang credo dan segala macam, harus ingat bahwa semua itu bersumber pada salib Kristus. Maka ini sengaja kami tampilkan supaya kita semua menyadari itu. Semakin kita memperdalam sisi-sisi pokok ajaran gereja itu dan secara utuh, nanti kita akan semakin serupa dengan yang ada di pusat itu. Jadi ajaran itu tidak berhenti pada teks atau pengertian atau definisi-definisi, tetapi nanti diharapkan berwujud di dalam formasi Yesus Kristus. Nah, sebelum mengenal ajaran Gereja Katolik, tentu kita perlu mengenal apa itu Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik itu ada 4 nilai yang kita perlu ingat, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Kenapa 1? Karena kita memiliki iman yang satu. Kita tidak terdiri dari gereja-gereja yang berbeda-beda iman. Berbagai denominasi. Bukan, kita satu. Lalu ada korban yang satu dari Yesus Kristus yang ada di dalam sakramen yang sama. Ya, itulah gereja yang satu. Lalu, apa itu kudus? Kudus adalah bahwa pendirinya adalah kudus, Yesus Kristus. Kemudian pengajarannya adalah mengarah kepada kekudusan. Kemudian juga rahmat yang kita terima mengarah ke sana.
Dan kita semua yang ada di dalam gereja ini diarahkan untuk kepada kekudusan karena Allah itu kudus. Lalu apa itu Katolik? Katolik tidak berarti hanya untuk satu bangsa saja, untuk satu budaya saja, atau untuk ras saja, satu ras saja, tetapi universal untuk segala bangsa, baik yang dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Lalu apa itu apostolik? Bahwa ajaran kita tidak pernah terputus dari mata rantai pengajaran para bapak gereja, para rasul, bapak gereja, dan seterusnya. Kudus. Nah, disinilah kita mengenal sumber-sumber itu. Next, Ibu. Nah, ini ciri-ciri gereja Katolik. Bapak Ibu nanti teks ini akan bisa menjadi permenungan. Bisa dibaca sendiri di sana. Ini ciri-cirinya di sana. Ada kitab suci, tapi kitab suci bukan utama. Ya, karena ada magisterium, ada tradisi di sana. Dan penting juga kita memiliki santo santa. Sebagai apa? Sebagai saksi bahwa ini tidak berhenti di ajaran. Ini berwujud di dalam hidup. Dan ini menjadi teladan kita. Seperti kita memiliki Santo Dominikus, Santa Katarina Siena, dan seterusnya. Dan ini kira-kira gambaran ciri-ciri gereja Katolik yang merumuskan ajaran-ajaran pokok-pokok ajaran gereja ini. Next, Ibu. Nah, inilah inti kira-kira yang menjadi dasar. Allah menjadi manusia. Maka ada gereja, maka ada ajaran-ajaran ini. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka tidak ada gereja Katolik. Apa yang terjadi? Kenapa Allah menjadi manusia? Di sini gereja mengajarkan ya bahwa berkat kematiannya maka dosa dihapuskan. Karena apa? Karena perbuatan jahat kita, dosa kita, tidak ada satupun yang bisa kita hapus dengan kekuatan kita sendiri. Yang bisa melakukan hanya Allah sendiri. Karena kita punya keterbatasan. Dengan Allah menjadi manusia, maka dosa kita dihapuskan. Lalu kemudian menjadi manusia, maka kita menjadi jelas, terlihat, menjadi nyata. Allah itu seperti apa? Kalau Allah itu abstrak, Allah yang kita sembah itu seperti apa? Kita bingung. Tapi Allah kita jelas sekali. Dia yang datang menyembuhkan, mengampuni. Dia yang datang membangkitkan orang mati. Dan itu menjadi nyata. Terlihat, teraba, terasakan. Seperti yang Rasul Yohanes katakan. Sabda itu bisa kita sentuh, kita pegang. Yaitu Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus itu juga kita diberi gambaran kekudusan. Diteguhkan kekudusan itu. Dan terakhir itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Demikian kira-kira. Jadi iman yang kita miliki itu bukan iman yang pencerahan begitu saja, tetapi iman yang dalam arti taat. Taat pada apa? Taat pada kehendak Tuhan, pada apa yang diajarkan oleh gereja yang mengarah pada kekudusan. Jadi iman itu mengarah kepada itu. Pada kekudusan di mana taat itu kita bisa jalankan. Next, Ibu. Nah, pada kesempatan ini kami tentu tidak akan jelaskan karena akan dibantu mengenai syahadat ini. Nanti juga Ibu Riz dan Ibu Ira akan membantu melanjutkan saya estafet untuk memperdalam bersama. Jadi kami hanya bersifat menghantarkan lebih dalam lagi nanti Ibu Riz dan Ibu Irma. Untuk itu kami akan percayakan sesi ini kepada beliau. Saya hanya meninggalkan satu pertanyaan kepada teman-teman sebelum memulai. Siapakah Allah yang kita kenal? Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Suster. Silahkan Suster dibuka mikrofonnya.
Suster Emerita, mikrofonnya belum dibuka. Suster Emerita, mohon maaf, speakernya belum dibuka. Ya, Ya. sekarang sudah Pak. Tadi di mute. Iya. Oke. Terima kasih Pak Udi untuk pengantarnya, untuk sesi kita. Untuk mengawali studi ini, jadi kita sudah diingatkan apa yang sudah kita pelajari dan apa pokok-pokok penting kita sebagai seorang Katolik. Untuk selanjutnya, kita akan dihantar oleh Bu Riz yang akan mempresentasikan tentang syahadat. Apa itu syahadat? Dan kita akan membahas tentang syahadat yang pendek, ya. Silakan Ibu Riz, waktu kami berikan sepenuhnya, mungkin kurang lebih 10 menit ya. 10 menit ya Ibu. Terima kasih, Ya, betul. Silakan. Sudah kedengeran? Sudah Bu. Ya. Iya. Selamat sore Bapak Ibu, brothers and sisters of lay Dominicans. Oh, para suster tentu saja. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Riz. Ya, saya Riz dari Awam Jakarta. Hari ini saya tidak mempresentasikan karena topiknya adalah aku percaya syahadat singkat yang tentu saja setiap hari sudah didaraskan oleh Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya ingin menyegarkan apakah makna syahadat singkat ini bagi kami umat Katolik pada umumnya dan maaf ini sebentar masih kelihatan? Masih kelihatan? Kelihatan Masih. tapi tidak bergerak Bu. Oh, iya. Jelas, suaranya jelas. Suara sih jelas. Iya. Tapi slide-nya kelihatannya. Screen-nya. Saya hanya kelihatan. ya, screen-nya. Dari Ibu Ratna. Oke, ya. Ibu Ratna, mohon dibantu untuk dimunculkan. Oke, silakan. Oke, ya. Jadi hanya untuk menyegarkan ingatan saja, yang tiap hari kita sudah daraskan itu hafal gitu aja atau memang ada makna yang mendalam bagi kami umat Katolik pada umumnya dan Dominikam awam pada khususnya, sehingga nantinya menjadi bahan permenungan seperti Mas Udira katakan dan bisa di-sharingkan atau didiskusikan dalam sesi tanya jawab. Baik, dari slide ini kita udah dapat where is the Apostolic Creed found in the Bible. Jadi nggak usah lagi itu ya. Terus baik, mulai dengan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dulu. Di sini jelas-jelas digunakan kata aku sebagai kata ganti orang pertama tunggal yang ditunjukkan kepada sesama dengan status yang sama. Kalau pakai saya, itu biasanya kita lebih rendah daripada orang yang kita ajak bicara. Sedangkan kami, Bapak kami, gitu, itu bapaknya orang rame-rame, ya kan? Apalagi kita itu melibatkan pihak yang kita ajak bicara. Padahal yang kita ajak bicara itu belum tentu seiman. Jadi di sini khusus dipakai kata aku, maknanya adalah bahwa ini benar-benar dari lubuk hati kami yang terdalam, lubuk hatiku sendiri, bukan atas pengaruh orang lain. Dan dari yang saya kutip, oleh karena penggunaan kata ini, syahadat ini tidak ditunjukkan pada Tuhan dengan hubungan yang vertikal.
tapi lebih kepada sesama manusia. Bukan terus percaya, kata percaya akan Allah. Kata percaya berarti mengakui secara benar sebagai benar. Ya kan? Jadi kita sepenuhnya menerima Allah sebagai dasar dan tujuan hidup dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya padanya, pada Allah. Itu makna singkat dari itu. Dan menyebut Allah sebagai Bapa. Ini sangat istimewa. Satu-satunya agama yang menyebutkan Allah sebagai Bapanya adalah umat Kristen. Ya kan? Itu ada di Injil yang Bapak Ibu pasti sudah hafal juga. Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa kami, dengan menyebut Allah sebagai Bapa. Maka semakin yakinlah kita bahwa Allah mengatasi ciptaannya. Karena Bapa itu biasanya di atas, statusnya di atas anak ya. Sangat, tapi meskipun dia di atas, tapi beliau sangat mencintai kita, dan pada siapa kita harus berserah. Saya ingat waktu saya kecil, suster itu mengajarkan apakah iman itu. Kita sangat abstrak pada waktu itu, apa itu iman. Terus dia memberikan, beliau itu suster memberikan contoh, iman adalah kayak gini. Zaman saya kecil itu masih banyak bapak-bapak yang boncengkan anak naik sepeda. Jadi kita seperti anak-anak yang membonceng kepada bapak. Bapak itulah Tuhan. Kita di belakang, kita tahu di depannya itu apa. Kita hanya lihat punggungnya bapak. Kita enggak, kadang-kadang jalanannya berbatu, kadang-kadang mulus, kadang hujan, kadang panas. Tapi kita pasrah kepada Bapa karena kita yakin bahwa kita akan dibawa ke tempat yang baik dan benar, dan pasti itu yang pantas kita tuju. Itu. Jadi saya ingat akan pelajaran dari suster itu. Lalu ada kata lagi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Ya, pernyataan itu. Nama Yesus diberikan Santo Yosef sesuai dengan pesan malaikat Gabriel. Ya kan? Yang berarti Allah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Kayak nama Pak Iman. Hubungan yang dekat antara Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapaknya bisa kita pahami dari kata-kata Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Kembali dalam kitab suci banyak disebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Lalu di bawahnya adalah yang di sampingnya di situ, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ini hanya kira-kira setiap manusia itu terdiri atas raga dan rohnya, jiwa dan roh. Raganya itu janin yang di dalam kandungan Bunda Maria yang bukan terjadi atas pembuahan yang diberikan oleh Allah sendiri, lalu rohnya adalah Roh Kudus. Itu juga saya dapat dari suster. Gitu. Jadi Yesus itu sungguh Allah 100% dan juga 100% manusia. Nantinya dalam hidupnya semua ini diwujudkan pada mukjizat-mukjizatnya. Dan dengan mengucapkan ini kita yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Di sini kita sangat yakin, apalagi kalau udah nonton film The Passion of Christ, itu sengsara Yesus itu kayak apa, lalu kenapa kok Pontius Pilatus disebut, apa pentingnya sih? Oh, ternyata disebutkan supaya betul-betul sejarah Yesus itu bisa dilacak ke belakang, bahwa benar-benar kejadian itu terjadi di masa pemerintahan Pontius Pilatus di tahun 26 sampai 36 Masehi.
itu kira-kira. Dan itu semua tercatat dalam sejarah. Jadi kejadian kisah penyaliban Yesus itu bukan legenda atau mitos atau fiksi, tapi itu benar-benar fakta sejarah. Dan kematian Yesus ditulis dalam Injil Yohanes. Karena Yohanes melihat sendiri kejadian itu. Dan pemakamannya membuktikan bahwa Yesus sungguh wafat sebagai manusia. Dan makamnya ditutup dengan batu yang sangat besar yang digulingkan sebagai penutupnya. Banyak itu di gambar-gambar itu. Lalu di bawahnya yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Mungkin ya, menurut pandangan orang Yahudi, alam terbagi menjadi 3 bagian. Surga bagian atas, kita bumi ini di bagian tengah, dan Sheol atau apa itu adalah tempat penantian bagi orang-orang mati sebelum ia ke surga atau ke mana, yang bisa menentukan tempatnya hanya Allah sendiri. Dan Yesus digambarkan turun dari wafatnya itu ke tempat penantian dengan pengertian bahwa Yesus juga menyampaikan kabar kebahagiaan bagi bukan saja orang hidup, tapi juga bagi orang yang mati, yang sudah mati. Dan Yesus akhirnya pada hari ketiga bangkit dari mati, bermakna bahwa Yesus mengalahkan maut yang berasal dari dosa. Sehingga makna lebih detailnya adalah Yesus mengalahkan dosa. Itulah penebusan yang sangat kita yakini. Lalu yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus digambarkan sesudah menyelesaikan tugasnya di dunia, di bagian tengah ini, lalu turun ke tempat penantian 3 hari, lalu naik kembali ke atas di mana Allah bersemayam. Dan di situ ditulis, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sepertinya ini Yesus digambarkan menjadi bagian ataupun bersatu dalam kekuasaan Allah Bapa. Lalu dari situ, ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Saya pernah juga dengar bahwa saudara-saudara kita umat muslim juga mengakui bahwa nantinya di hari pengadilan terakhir itu Nabi Isa yang akan datang untuk mengadili kita semua. Nah, apalagi kita semua percaya bahwa di waktu pengadilan terakhir, Yesuslah yang akan menjadi hakim dari segala zaman dan tempat. Kuasa ini diberikan oleh Allah. Ada di kitab suci juga di situ. Lalu aku percaya akan Roh Kudus. Sebagai pribadi ketiga, Roh Kudus bertugas membimbing, mengajarkan, dan mengingatkan kita semua akan ajaran Kristus. Sehingga kita percaya akan Allah Tritunggal. Nah itu, sesudah Bapa, Putranya, lalu Roh Kudus. Nah kita di sini kita menyatakan bahwa aku sendiri percaya akan Allah Tritunggal, dan gereja yang dipimpin dan tadi Mas Udi sudah jelaskan, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga iman, harapan, dan kasih di dalam kita tidak akan hilang. Dan di setiap detik kehidupan kita harus yakin dan percaya akan penyelenggaraan ilahi dan selalu mohon bimbingan Roh Kudus, ketujuh karunia Roh Kudus yang nantinya juga akan dijelaskan oleh Bro Udi. Lalu ada Gereja Katolik yang Kudus, Persekutuan Para Kudus. Di sini tadi sudah ya dijelaskan, Kudus, Katolik, Apostolik ya, semua sudah. Tentu kita semua sudah paham betul bahwa gereja dengan huruf besar berarti umat Allah.
Sedangkan gereja dengan huruf kecil berarti bangunan di mana umat Allah berkumpul, berinteraksi, dan terutama beribadah bersama. Jadi kita sebagai umat Allah memang memerlukan bangunan itu. Sehingga agak ganjil juga ya kalau kita dengar, saya ini pengikut Yesus loh, saya ini orang Kristen ataupun orang Katolik. Tapi dia males ke gereja. Nggak pernah ke gereja. Saya bisa doa langsung kok gitu. Itu agak ganjil juga gitu kayaknya ya. Terus jadi dasar gereja adalah Petrus dan lain-lain, tadi Mas Udi sudah ya. Lalu di situ ada persekutuan Roh Kudus, persekutuan para kudus adalah semua umat beriman yang beriman kepada Kristus yang dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pernah kita lihat juga ada video pendek mengenai what's going on di dalam suatu misa, ya gitu. Itu para kudus datang itu pada waktu konsekrasi. Lalu ada pengampunan dosa. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah membaharui hidup manusia yang lemah dan tidak dapat menolong dirinya sendiri dengan penebusan itu toh. Dengan pengampunan dosa dan lalu diberikan kita sakramen pengampunan dosa, keadaan manusia yang terputus hubungannya dengan Allah karena dosa itu dipulihkan kembali. Jadinya ini kita yakin benar pengampunan dosa yang kita dapatkan dalam sakramen pengampunan dosa itu dapat memulihkan hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Lalu ada kebangkitan badan, bermakna bahwa kita yakin bahwa dengan pembaptisan kita telah bersatu dengan Yesus yang telah wafat. Dan pada saatnya nanti kita akan ikut bersatu dengan Yesus yang telah bangkit. Ini juga tiap hari sebetulnya, ya enggak tiap hari ya, tiap hari Rabu dan Minggu. Kalau kita berdoa Rosario Peristiwa Mulia, di peristiwa keempat itu tentang Maria diangkat ke surga. Lalu dia di situ juga disebutkan. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya dan selanjutnya. Betul gitu? Ya, oke. Lalu kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dengan mengucapkan bagian ini, aku percaya bahwa kita beriman pada kehidupan kekal seperti yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya. Dan kita dalam detik-detik kehidupan kita, dengan pernyataan itu, kita harus selalu aware, waspada untuk menjaga jiwa raga kita sambil berdoa dalam menanti pengharapan akan hidup kekal itu nantinya. Tiap-tiap detik itu kita menuju kekudusan ya Mas. Gitu tadi Mas Udi bilang. Jadi dengan menyatakan kehidupan kekal, sangu kita tiap hari untuk dibawa ke surga apa sih? Gitu. Lalu amin. Tentu saja amin adalah suatu seruan tanda setuju yang berarti demikianlah hendaknya. Amin berarti kita setuju terhadap apa yang kita katakan. Jadi pada intinya syahadat ini kita menyatakan percaya pada Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemelihara, dan Allah Sang Pengatur kehidupan. Sehingga dalam kehidupan seharian kita, apakah kita berani melakukan hal-hal yang paling kecil, misalnya melakukan tanda salib di muka umum di restoran sebelum makan, atau bahkan hal-hal yang lebih besar lagi, atau nanti hal-hal yang lebih spesifik lagi sebagai seorang Dominikan awam. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Romo, Suster, Bapak, Ibu semua. Terima kasih Bu Riz untuk pemaparan tentang syahadat, yaitu lebih pada pengakuan iman kita yang menjadi dasar kita sebagai kesatuan gereja tadi ya dikatakan. Jadi itulah rumusan iman singkat yang
memungkinkan semua orang untuk bersama-sama mampu mengungkapkan pernyataan iman secara bersama, ya itu tadi disampaikan Bu Riz. Jadi tak seorang pun dapat beriman sendiri, sebagaimana kenyataan bahwa tak seorang pun dapat hidup oleh dirinya sendiri. Kita menerima iman dari gereja dan menghayatinya dalam persekutuan dengan umat yang kepadanya kita saling berbagi iman. Ini tadi Bu Riz sudah juga berbagi kepada kita, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Ira tentang 10 perintah Allah dan 10 perintah gereja. Maka langsung saja silahkan Bu Ira untuk 10 sampai 15 menit paling lama ya. Monggo waktu kami berikan sepenuhnya kepada Bu Ira. Selamat sore semuanya. Kedengaran? Sore Bu. Kedengaran dengan jelas ya? Kedengaran Ibu, jelas. Baik. Monggo. Baik. Kalau kita melihat 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, kita ingat waktu masih kecil dulu, kita juga harus hafal ya. Sekarang ada juga di Puji Syukur halaman 5, nomor 6 dan 7. Nah, kenapa kok kita studi lagi seperti ini? Karena seorang Dominikan itu kan menghidupi spiritualitas Santo Dominikus. Maka sesi ini akan mengarah ke sana. Bagaimana seorang Dominikan awam melihat, memandang, berlaku, berpikir, merasa, dan menghayati 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Sekarang mari kita lihat, mulai dari perintah pertama. Bagaimana sih seorang yang menghayati spiritualitas Santo Dominikus itu harus merasa itu? Ini aku percaya ini slide-nya salah ini. Ya. Perintah pertama, jangan memiliki Allah-Allah lain di hadapanku. Pernyataan pada perintah pertama sebagai orang beriman, berarti kita harus menjaga 3 keutamaan, yaitu iman, harapan, dan cinta. Iman, percaya hanya kepada Allah, dan menolak apa yang bertentangan dengan Allah. Harapan, yaitu selalu menantikan pertolongan dari Allah, dan menghindari keputusasaan serta kesombongan. Cinta, mencintai Allah di atas segala-galanya. Perintah pertama, melarang praktek-praktek politeisme, tahayul, ateisme, penodaan agama, dan agnostisisme. Atau sering disebut juga ateisme praktis. Kemudian perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Perintah ini menuntut kita untuk menghormati Allah dengan memuji namanya, memuliakannya selama-lamanya. Bagi orang yang bersumpah palsu atas nama Allah, berarti ia telah menghadirkan Allah sebagai saksi dari kebohongannya. Ini adalah perilaku dosa berat. Kemudian perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Allah memberkati hari Sabat, menguduskannya juga. Itu kita bisa baca dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 11. Pada hari Sabat, orang Yahudi memperingati istirahatnya Allah pada hari ke-7 penciptaannya. Tetapi kemudian dalam perjalanan pemahamannya, bangsa Israel menerapkannya dengan aturan-aturan yang kaku. Berbeda dengan Yesus. Yesus hadir dengan memberi penafsirannya yang otentik, yaitu hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kita dapat membaca itu dalam Injil Markus bab 2 ayat 21. Saat ini bagi orang Kristen hari Sabat diubah menjadi hari Minggu, yaitu pesta Kristus bangkit. Kita merayakan Ekaristi. Hari kebangkitan juga mengingatkan kita akan kisah penciptaan dari hari pertama. Hari di mana orang Katolik menguduskan hari ini dan hari-hari lainnya melalui perayaan Ekaristi. Nah, dari perintah yang pertama dengan yang ketiga itu,
adalah kalau kita sebagai seorang Dominikan awam, kita melihatnya kepada pilar doa. Juga kita akan teringat bagaimana Bapak Agung Santo Dominikus itu memiliki sikap rohani yang luar biasa, yaitu berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Dengan melihat 3 perintah ini, kita juga dapat mengkorelasikan dengan teladan Bapak Agung Santo Dominikus, dan kita lebih mudah menghayati apa sih yang dimaksud dengan berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan itu. Seringkali tiap studi kita sering mendengar kata itu, tapi kalau kita tidak memahami itu akhirnya menjadi seperti kata yang tanpa makna. Tapi kalau kita melihat lagi perintah ke-1 dan sampai ke-3 itu, maka kita akan lebih mudah. Oh, itulah yang dimaksud dengan berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Artinya, hidup seorang Dominikan itu dalam segala pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatannya, itu tertuju hanya kepada Tuhan. Saya tahu itu tidak gampang, susah sekali. Hidup tertuju kepada Allah dengan pikiran manusia itu sesuatu yang jatuh bangun. Karena di dalam pikiran kita itu dipenuhi dengan segala macam rencana dan ide. Nanti bagaimana caranya supaya kita itu bisa tertuju sedikit demi sedikit, kemudian pikiran kita itu tidak terlalu gelandrang gitu ya, mengambil kemana-mana. Nanti pada akhir sesi ini ada penjelasannya. Perintah keempat, hormatilah ibu dan bapakmu. Perintah keempat ini menuntut kita untuk menghormati dan menghargai orang tua. Menghormati juga orang-orang yang diberi otoritas oleh Allah demi kebaikan kita. Orang-orang yang menemani kita, membentuk karakter kita, ya, guru, romo, suster, itu adalah orang yang diberi otoritas oleh Allah dan kita harus menghormatinya. Orang tua memberikan pendidikan iman Kristiani kepada anak-anaknya dengan teladan, doa, dan berpartisipasi dalam kehidupan gerejawi. Ada orang yang mengatakan, ntar aja deh, kalau udah pensiun deh. Padahal sesudah pensiun kita nggak punya kekuatan untuk terlalu aktif. Justru kita harus aktif memberi teladan doa dan berpartisipasi dalam kegiatan gerejawi itu saat kita masih muda, saat anak-anak kita masih kecil, sehingga dia melihat konkret, operasional, melihat gitu loh. Nah, perintah ini sebagai seorang Dominikan kita menghayatinya tuh sebagai pilar persaudaraan. Yuk kita lihat sekarang. Dalam pilar ini, seorang Dominikan awam itu dituntut untuk menjalin relasi dengan Allah secara vertikal, yang tadi perintah 1 sampai ke 3, yaitu juga dengan sesamanya, jadi hubungan yang horizontal. Baik itu dalam keluarga sendiri, maupun dalam hidup komunitas, maupun gereja umat Allah pada umumnya. Bila hubungan horizontal tidak harmonis, berarti relasi kita dengan Allah juga memburuk. Kemudian perintah yang kelima itu jangan membunuh. Sejak awal mula penciptaan Allah telah menginginkan manusia itu hidup kudus, tinggal di dalamnya, dan di dalam Dia yang menciptakan kita itu, Dia ingin supaya kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengakhiri hidup seseorang ataupun orang lain dengan sengaja atau bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Seperti kita ketahui semuanya, gereja kita, gereja Katolik itu pro-life. Itu sebabnya gereja itu menentang aborsi, etanasia, dan bunuh diri. Karena hak untuk hidup adalah anugerah dari Tuhan dan harus dihormati serta dihargai. Bagaimana seorang Dominikan awam melihat perintah yang kelima? Dalam kerasulan dalam kerasulan ordo, Dominikan itu sangat menghormati jiwa-jiwa yang telah meninggal.
Bahkan ada tradisi kami untuk setiap hari berdoa antifon orang yang sudah meninggal. Dilakukan setiap hari dengan 1 kali Bapa Kami dan 1 kali Salam Maria. Itu wajib buat seorang Dominikan. Wajib, sangat wajib. Harus hafal. Antifon orang meninggal itu mudah ya, mudah diingat. Ordo juga sangat concern terhadap jiwa orang yang telah meninggal. Anggota Dominikan awam yang telah menghadap Bapa itu didoakan setiap kali ada pertemuan persaudaraan Dominikan. Itu menjadi tradisi persaudaraan Dominikan. Nanti kan ada kelompok-kelompok yang kemudian akan bertemu karena ini masa pandemi ya. Biasanya yang kami lakukan sebelumnya para Dominikan awam dan para inisiasi itu berkumpul dibagi dalam kelompok dan kami melakukan tradisi doa sebagaimana Dominikan awam layaknya. Ordo juga berkewajiban untuk mendoakan orang tua anggota Ordo, termasuk anggota DA yang telah tiada. Setiap tanggal 7 Februari adalah penghormatan bagi orang tua DA, dokter Dominikan awam yang telah wafat. Jadi orang tua kita itu akan didoakan setiap tanggal 7 Februari ada misanya. Bahkan saya pernah melihat di sharing dari Romo Andre, ketika dia ke Vietnam, di sana ada perasulan Dominikan awam yang sangat besar, yaitu mendoakan arwah bayi-bayi korban aborsi. Kenapa begitu banyak? Karena di sana legal. Jadi para anggota Dominikan awam Vietnam itu setiap hari, setiap pagi pergi ke rumah sakit, mengambil jenazah-jenazah yang diaborsi itu, lalu mereka memberi nama, memuliakan, terus diberi nama, diberi batu nisan, lalu dimakamkan dan dimisakan. Dominikan awam Vietnam itu memiliki lahan yang sangat luas untuk untuk memuliakan jenazah-jenazah itu. Dominikan awam Indonesia belum ada yang gerakannya sama gitu ya dari seluruh chapter, karena kita terdiri dari banyak provinsi dan pulau, jadi mungkin kita harus pikirkan bagaimana apa yang bisa serentak bersama-sama dikerjakan seperti Dominikan awam di Vietnam ini. Itu hubungannya dengan perintah yang kelima. Nah, perintah yang keenam, jangan berzina. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk meluhurkan panggilan hidup dalam cinta dan persekutuan yang sifatnya saling melengkapi. Hal ini berhubungan erat dengan rahmat kemurnian hidup yang dianugerahkan oleh Allah sebagai buah Roh Kudus. Maaf Bu Ira, sudah 15 menit ya Bu, mohon baik. Mengingatkan. Terima kasih. Dengan Dominikan awam melihat perintah yang keenam ini berarti kita dituntut juga untuk hidup murni sesuai statusnya sebagai orang hidup berpasangan atau belum menikah atau celibat awam atau biarawan atau biarawati. Bapak Agung Santo Dominikus juga memberi teladan kemuliaan hati melalui cara hidupnya yang selalu tertuju kepada Tuhan melalui sesamanya. Nah, hidup Dominikan awam yang menikah maupun yang belum menikah, celibatan, biarawan dan biarawati itu hidupnya sendiri adalah pewartaan yang otentik. Perintah yang ketujuh yaitu jangan mencuri. Ya. Di dalam ordo ada istilah veritas, yaitu pro terhadap yang benar, berani memperjuangkan kebenaran. Tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah. Sedangkan perintah yang ke-8 yaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Barang siapa mengikuti jalan yang dikehendaki Allah berarti dia hidup dalam roh kebenaran, menjauhkan diri dari lidah yang bercabang, menjauhkan diri dari kepura-puraan dan munafik. Butir yang perintah ke-8 itu membantu juga untuk memahami apa sih arti veritas. Kemudian perintah yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Nah, ini hubungannya adalah dengan pengendalian diri.
Pengendalian diri itu bisa kita dapat dari melatih diri, doa, dan meditasi. Dalam buku Peraturan Dominikan Awam, pada halaman 11, itu di situ tertulis bahwa seorang Dominikan Awam harus meluangkan waktu 15 menit untuk bermeditasi dan membaca bacaan rohani. Itu tujuannya adalah keselarasan diri, ya. Melalui meditasi, tubuh, pikiran, dan jiwa dilatih untuk selaras. Meditasi adalah cara jalan Tuhan untuk mendidik kita, mendidik tubuh kita, pikiran kita, untuk mengikuti keinginan jiwa yang selalu suci. Berikutnya, yang terakhir adalah perintah yang ke-10. Jangan ingin memiliki sesamamu secara tidak adil. Nah, perintah yang ke-10 berkaitan dengan perintah yang ke-7. Maka kita diajak untuk memahami sila persaudaraan juga, ya, dengan cara berbelas kasih, ikut berpartisipasi dalam karya sosial, terlebih untuk kaum miskin yang tersisih. Sedangkan 5 perintah gereja itu melengkapi 10 perintah Allah. Jika kita melanggar 5 perintah gereja, maka berarti kita juga melanggar 10 perintah Allah. Nah, seluruh pembahasan kita tentang 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja itu membantu kita untuk menghayati panggilan hidup kita sebagai Dominikan Awam, terlebih kita dapat meneladani teladan-teladan Santo Dominicus dan Santa Katarina Siena. Mari kita berusaha bersama-sama. Terima kasih, Suster Emerita. Terima kasih Bu Ira untuk pemaparannya tentang 10 perintah Allah. Ya. Dan oke. Nah, jadi kita sebagai seorang Katolik itu dapat menjadi Katolik, tidak dapat menjadi Katolik kalau tanpa usaha moral, tanpa ambil bagian secara langsung sebagai pribadi dalam hidup menggereja maupun dalam persekutuan. Kita juga harus menanamkan nilai solidaritas. Nah, itu adalah perintah yang saya rasa wajib bagaimana seorang Katolik itu hidup dalam kasih yang tadi Bu Ira sudah paparkan tentang iman, harapan, dan kasih, ya. Penjelasan dari Bu Ira tadi. Nah, sekarang selanjutnya apa yang sudah kita dengarkan baik dari awal Pak Udi, kemudian dari Bu Riz, dan juga Bu Ira itu akan dirangkum secara menyeluruh, secara komprehensif oleh Pak Udi. Maka langsung saja silahkan Pak Udi untuk kurang lebih 10-15 menit ya Pak ya. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Udi. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Oke, jadi Ibu Ratna mungkin bisa dibantu kembali untuk slide-nya. Sebetulnya materi ini tidak mudah karena cukup banyak dan bagaimana kita bisa menyegarkan kembali. Baik, kita masuk ke dalam sakramen. Setelah kita banyak belajar tadi di depan, kita sekarang coba memahami dari kacamata Dominikan ini, sakramen ini begitu penting. Sakramen ini diajarkan dalam katekismus gereja yang salah satu bentuk dari magisterium gereja, bagaimana gereja mengajarkan makna-makna sakramen. Dan sakramen ini seperti untuk mengecas kita. Kalau lowbat gitu, handphone kita perlu dicas seperti ini. Seperti misa, seperti sakramen krisma, seperti pengakuan dosa, itu semua sakramen itu membuat kita termaintain untuk selalu terpelihara, untuk selalu dalam kondisi segar dalam pengertian iman. Nah, inilah fungsi-fungsi dari sakramen. Nah, perjelas setiap detail dari ini, saya hanya ingin memberi secara global saja mengingat waktu terbatas. Apa itu sakramen baptis? Kita harus mengingat pada janji baptis kita. Apa itu janji baptis kita? Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya,
apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan masyarakat. Jadi janji baptis itu mengarahkan ke kekudusan, bersatu di dalam korban Kristus dalam baptis, kemudian di dalam sakramen Ekaristi kita juga menerima tubuh Kristus, kemudian dikuatkan oleh tubuh dan darah sendiri, Kristus sendiri. Lalu di dalam sakramen Krisma kita diteguhkan sebagai umat beriman untuk dipanggil menjadi imam, nabi, dan raja. 3 ini jadi inisiasi atau sakramen awal. Lalu kemudian convention atau pengakuan, itu kita diajar untuk apa? Untuk rendah hati. Untuk berani terbuka mengatakan apa adanya di hadapan Allah. Akar yang mengaku itu. Nah, inilah kira-kira untuk sakramen-sakramen yang kita hayati. Bagaimana dengan perkawinan? Bila Bapak Ibu menikah, saya diingatkan, kita menikah 3 pihak. Begitu katanya. Siapa dulu yang mengajarkan ke kami? Calon suami, calon istri, dan satu ada lagi, yaitu sang cinta sendiri. Jadi kalau tidak ada kehadiran sang cinta dan kita sebagai keluarga tidak memperhatikan Allah yang hadir di tengah, yang menyatukan kita, lalu kita akan sulit memaintain keluarga. Jadi Allah harus dilibatkan dalam hubungan itu. Sakramen imamat itu dilahirkan dari umat. Bahkan tidak hanya umat Katolik, umat di luar Katolik, mungkin orang tuanya tidak Katolik, tetapi dia terpanggil karena dia Katolik, terus menjadi imam, bisa menjadi imam. Itu sakramen yang kekal. Dengan sakramen imamat, maka seluruh sakramen ini kita bisa terima. Kasihan orang-orang yang ada di pinggiran yang sulit mendapatkan imam. Mereka jarang sekali mendapatkan sakramen. Kita juga merasakan kan ketika terjadi COVID, kita menerima sakramen online. Karena kondisi tidak memungkinkan. Lalu kita menjadi berpikir bahwa begitu pentingnya sakramen untuk menguatkan iman kita. Demikian juga dengan perminyakan orang sakit. Orang sakit, kita pun sebetulnya juga sakit. Disitulah diberi kekuatan. Di mana sakramen itu terdapat? Dalam kitab suci ada semua. Dan ciri Katolik itu ada 7 sakramen. Lalu apa bedanya dengan sakramentali? Kalau sakramentali itu umat atau awam dilibatkan untuk itu. Misalnya, saya sendiri kalau mengantar anak, saya suka memberikan tanda salib di dahinya. Menciumnya dan mendoakannya, lalu mengantarnya ke kelasnya atau ke sekolah itu. Lalu itu adalah salah satu bentuk sakramen tali. Next, Ibu. Nah, ini kira-kira nanti kita bisa perdalam sendiri benefit atau makna-makna ataupun anugerah yang kita tidak pernah sadari ketika menerima sakramen itu. Ya. Seperti sakramen salah satulah yang saya pilih, yaitu pengakuan dosa. Ini saya suka dengan sakramen pengakuan dosa. Kenapa? Saya berusaha untuk jujur, melihat diri saya apa adanya. Saya melihat kelemahan dan dosa saya. Tidak cukup itu. Saya mencari akar yang mengakibatkan saya berdosa. Saya ungkapkan itu dengan jujur di hadapan Tuhan melalui wakilnya imam. Dan saya mempercayai Tuhan yang Maha Rahim itu mengampuni dosa saya. Di situ saya diberi kekuatan untuk maju lagi, kembali lagi. Di mana nilai kekudusan? Saya diingatkan. Paus Benediktus XVI dan beberapa santo mengingatkan saya juga. Kekudusan itu tidak berarti kita tidak pernah melakukan salah. Kekudusan tidak berarti bahwa kita selalu benar. Tidak. Kekudusan adalah seberapa jauh kita mau kembali kepada jalan kekudusan itu. Seberapa jauh kita mau kembali kepada Tuhan. Itulah kekudusan. Jadi kalau ada orang, aduh, pengakuan dosa, nanti saya berdosa lagi. Gimana ya? Ya,
Kita harus membuat komitmen penyesalan yang sungguh, lalu di sana kita akan terus bertumbuh untuk beranikah kita kembali lagi. Maukah kita membuat komitmen lagi? Aduh, malu saya karena kemarin saya sudah mengakui kembali. Tuhan sendiri mengatakan 70 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Tuhan Maha Rahim. Dia senang sekali kalau melihat kita terbuka dan menyadari kelemahan kita. Ingat Ordo Dominikan, untuk Dominikan awalnya adalah peniten. Maka di situ kita diingatkan bahwa pengakuan itu menjadi penting, pengakuan dosa. Sakramen itu. Baik, kita lanjut nanti diperdalam ya, di dalam kelompok-kelompok masing-masing untuk ini. Mungkin ini hanya sekedar trigger, tapi kemudian bisa diperdalam lagi, ditambahkan lagi. Untuk Ekaristi, pasti. Ekaristi itu sumber kekuatan kita. Bahkan ini yang terbesar di antara seluruh sakramen. Karena di sana Yesus hadir. Lalu kita diingatkan kembali, apa sabda Yesus? Beliau mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Apa itu yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi kita melakukan apa? Kita melakukan penerimaan itu. Dan kerendahan hati menerima Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Lalu ketika kita melakukan itu, apa yang terjadi? Apakah kita sudah menyiapkan membaca sabda dulu sebelumnya, atau menyiapkan hati kita, atau tiba-tiba datang begitu saja? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk menerima itu? Lalu Tuhan juga mengatakan di dalam sakramen Ekaristi, apa yang perlu diingat ketika Tuhan mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Tuhan mengatakan, roti yang dipecah dan dibagi, ya. Artinya apakah kita juga mau mengingat itu dengan cara membagi itu kepada sesama kita, atau kita hanya melakukan seremonial itu saja sebagai rutinitas kita? Maka setelah Ekaristi dilakukan misa. Misa ite mes. Jadi kita dipanggil, diutus untuk mewartakan kegembiraan itu. Nah, Ekaristi itu pengalaman yang indah sekali ada di dalam kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, kelihatan jelas sekali bagaimana Ekaristi tergambarkan. Ada imam yang kudus, ada altar, ada selibat yang dikonsekrasikan di sana dan seterusnya. Dan itu bukan suatu cerita dongeng. Next, Ibu. Itu ada sejak awal. Ini diceritakan oleh Santo Justinus Martyr di dalam Heresis Contrary Heresis bukunya. Santo Justinus Martyr itu muridnya Santo Irenaeus, dan Santo Irenaeus itu muridnya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus itu muridnya langsung dari Santo Yohanes Rasul. Dia menceritakan ini tahun 66 ditulis bahwa peristiwa ini memang, dan itu bersumber dari Yesus sendiri. Dan peristiwa ini memang terjadi dari awal, bukan buatan karangan kita, bukan. Memang ada. Memang bentuknya tidak sama persis dengan urutan dan segala macam yang detail-detail di kita, tetapi prinsip dasarnya sama. Di situ ada umat berbagi, ada umat mempersembahkan, ada macam-macam. Itu cerita itu ada di sana. Next, Ibu. Ya, ini kisah tentang Justinus Martyr. Ini ada di dalam kolom kiri. Dan itu step-stepnya yang kita lakukan. Itu sejak awal. Tadi ditulis tahun 66, maka digambarkan di tahun 155. Ya. Lalu bagaimana perkembangannya? Tentu ini tidak muncul begitu saja. Itu berkembang dari ibadat umat Yahudi yang dikembangkan menjadi korbannya tidak lagi anak domba, tapi Kristus sendiri. Next. Nah, bagaimana secara spiritual?
ini sudah dijelaskan oleh Romo Andri pada saat pesta Santa Caterina Siena. Ya, kalau di kolom kanan kita melihat persiapannya itu kita dengan upaya kita, ya, itu ada di 4 step di situ. Itu mengandalkan dari sisi kita. Lalu berikutnya, ketika ada bacaan dari para rasul, kemudian bacaan Injil, di situ Allah sendiri terlibat di dalamnya. Lalu mengangkat kita masuk, kalau di gambar kiri kelihatan di sana. Step-step anak tangga misa Ekaristi itu. Lalu kita bertemu dengan yang merindukan kita dan bersatu dengan Yesus sendiri. Disitulah Ekaristi begitu indah digambarkan. Scott Hahn yang dulu presbit kembali kepada gereja Katolik menggambarkan dengan buku dalam bukunya indah sekali. Next, Ibu. Oke, ini adalah pola tema-tema besar pengembangan dari tadi. Pokok-pokok iman gereja yang muncul dikembangkan lagi. Ada 3 keutamaan adikodrati, itu artinya ada bukan upaya manusia, iman, harapan, dan kasih. Cuma-cuma, gratis, gratia, rahmat dari Allah sendiri. Dan itu melalui 3 sumber, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium atau pengajaran gereja. Lalu di sana kita dibentuk untuk mendapatkan 4 keutamaan moral, ya, bijaksanaan, keadilan, ketangguhan, kekuatan. Kekuatan itu kayak sekarang ini, kuat menghadapi penderitaan, itu maksudnya. Terus kesederhanaan. Kemudian ada 5 keutamaan intelektual. Iman itu tidak hanya percaya saja, tapi akal budi dilibatkan juga. Ada pengetahuan, ada pengertian, pemahaman, ada kebijaksanaan, juga ada keindahan. Lalu itu diungkapkan dalam perbuatan baik, yaitu doa, amal, dan puasa. Bagi yang ingin lebih memperdalam, mengikuti nasihat Injil, seperti Suster Emerita di sini, kemiskinan secara sukarela, kemurnian hidup, dan taat demi kasih Kristus. Dia ingin mewujudkan Kristus secara utuh dalam ini dengan kaulnya. Ada juga 7 karunia Roh Kudus, kita tentu tahu di sana. Kemudian juga ada perbuatan kasih, itu ada 2 kelompok besar, yaitu 7 yang sifatnya corporal works atau fisik, 7 yang sifatnya rohani, spiritual. Seperti memberi makan berupa makanan, nasi bungkus misalnya, tapi juga memberi makan bagi orang yang memang haus akan lapar akan Allah, akan kebenaran, dengan hidupnya, hidup teladan hidupnya, atau dengan apapun yang bisa dilakukan. Next, Ibu. Siapa yang pernah mengalami ini dalam kitab suci? 7 dosa pokok dan 7 kebajikan. Tidak lain adalah Maria Magdalena yang sudah diajarkan sebelumnya. Di sini kita diingatkan bahwa Maria Magdalena diubah oleh kekuatan Tuhan. Next, Ibu. Ini adalah nilai-nilai yang nanti materi ini akan nanti dibagikan untuk di dalam studi ini. Ini pengembangan dari apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Next. Nah, ini ajaran Santo Bapak Franciscus maaf. Bagaimana kita menjadi gembira. Kita adalah pewarta yang sukacita. Kenapa? Karena kita tidak lagi dilekati oleh berbagai hal yang berasal dari diri sendiri. Kita mau untuk berbagi, kita siap untuk terluka, dengan kuat untuk memikul salib. Kegembiraan diwujudkan di dalam 8 jalan. 8 jalan bahagia. Ya. Berbahagialah orang yang miskin. Jadi di sana itu adalah
Bagaimana kita mengenali kebutuhan Yesus yang miskin akan Allah dan seterusnya. Ya, mungkin bisa lebih dipersingkat ya Pak Udi, mohon maaf. Next, kita langsung ke Dominikan. Ini keluarga kita. Semua keluarga ada di sini. Next. Nah, tadi sudah disinggung. Ini adalah 6 semangat Santo Dominikus yang biasanya digeluti dalam bidang pendidikan. Simple sekali, tapi punya makna yang mendalam. Next, Ibu. Oke, ini ketika kita dibaptis, itu kita ingat ketika menerima sakramen inisiasi, kita sebagai imam, ini ada lambang slogannya, benedicere, yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Ya, menjadi raja artinya yang memuji. Pujian itu karena melihat, merasakan kemuliaan Tuhan dengan bersyukur. Bagaimana mewartakan sebagai nabi, yaitu melalui hidup kita. Predicare, ini 3 slogan kita di dalam logo Dominikan. Next. Next. Nah, kontemplasi menjadi sarana kita. Kenapa? Jelas sekali. Kalau kita tidak bertemu Tuhan sendiri dalam kontemplasi, bagaimana kita berbagi pada sesama. Jadi kontemplasi itu dengan syahadat para rasul, dengan sakramen, dan banyak media-media itu yang tadi kita, sarana-sarana itu yang tadi kita sudah sampaikan. Juga bisa berkontemplasi dan membaca kitab suci dan seterusnya. Next. Bagaimana memberkati bene bonus, baik ya kan, dicere, artinya berkata yang baik, cere berkata, dicere. Jadi bagaimana kita menampilkan hidup kita dengan baik, segala sesuatu yang baik, dituntun oleh 10 perintah dan segala macam yang ada di sini. Next. Bagaimana kita mewartakan? Kita adalah ordo pewarta, bukan karena perbuatan kita, bukan. Bukan karena apa yang kita katakan, bukan. Kita menjadi ordo pewarta karena kita adalah pewarta. Begitu kira-kira yang saya kutip dari Master Cendra. Jadi identitas kita, selama kita mengenal siapa diri kita, dengan sendirinya kita akan merasakan dan ikut terlibat di dalam pewartaan. Karena kita, identitas aku yang sesungguhnya adalah yang dicintai Allah. Sehingga akan menghasilkan buah-buah. Alistra diri berbagi buah-buah kontemplasi. Next. Inilah yang tadi kita pelajari. Berangkat dari iman, laudare, berangkat dari 10 perintah, dan seterusnya kita sesuatu yang benedicere, dan akhirnya kita sampai pada predicare, bagaimana kita menjadi diri kita seperti yang dikehendaki Allah. Berjalan bersama Santo Dominikus menuju ke arah kekudusan. Dan kekudusan itu apa? Ada di bawah yang kami quote di bawah ini menurut Paus Benedictus 16. Kekudusan bukanlah tidak pernah melakukan kesalahan ya. Kekudusan itu meningkat ketika kapasitas untuk melakukan pertobatan itu. Perubahan itu meningkat. Perubahan ya, dan kemampuan untuk memulai kembali, khususnya untuk bersatu dan memberi pengampunan, saling memaafkan. Itu kira-kira. Jadi mungkin dalam konteks ini kita bisa lebih pahami. Inilah nanti yang membentuk yang disebut dalam Dominikan keselamatan jiwa-jiwa. Next. Ini yang tadi kami kutip dari Father General, bahwa pewarta bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan, tapi tentang siapa kita. Jadi identitas kita, siapa kita di mata Allah itu menjadi penting. Next. Kita belajar dari Santo Dominikus sendiri, itu ada logo di kepalanya, tadi yang disampaikan Ibu Ira. Berpikir, bicara, dan segala macam merasakan Tuhan. Mewartakan kebenaran dan kasih.
maka beliau disebut sebagai cahaya gereja. Next. Bagaimana para kudus Dominikan? Santo Dominikus sendiri membentuk dirinya, mengasah dirinya, mengelola dirinya. Bagaimana dengan penerusnya? Blaise Jordan dari Saksoni, sama. Jadi dilakukan melalui perbuatan, tidak hanya cuma ada di dalam pengertian-pengertian saja. Next. Bagaimana para kudus lain? Padre Santo Pius yang kelima, ini adalah Paus Dominikan. Dari beliaulah kita mengenal tradisi Rosario. Cerita tentang Lepanto berasal dari kisah zamannya beliau. Lalu Santo Albertus Magnus, kebetulan nama komunitas kami. Beliau adalah gurunya Santo Thomas Aquinas. Cinta kasih menjadi penting di situ. Bagaimana dengan Vincent Ferrer? Vincent Ferrer itu sampai pernah di dalam kisahnya membangkitkan orang mati banyak sekali di sana. Di sana juga kelihatan bagaimana pokok-pokok iman gereja itu diwujudkan. Tapi ada juga santo yang bergerak di bidang seni, yaitu Fra Angelo. Jadi beliau mengatakan untuk melukis tentang Kristus, kita harus hidup bersama dan di dalam Kristus. Begitu. Melukis itu artinya kita memberikan gambaran tentang Kristus di dalam hidup kita. Kita harus bersama Kristus. Dan seterusnya di sini. Santo-santa yang punya motivasi dan bisa kita teladani dari santo-santa Dominikan. Next. Dengan yang wanita, santo-santa wanita. Next. Santa Katarina Siena, Santa Rosa de Lima, di situ kuat sekali message-nya. Message ini berangkat dari apa? Dari hidupnya sendiri. Dari kontemplasinya bertemu dengan Tuhan sendiri. Mewujudkan tadi Kristus yang ada di pusat, yang memancarkan iman, ajaran, dan segala macam rahmat, sehingga para Dominikan bisa menikmati hasil buah dari pengorbanan Kristus. Untuk studi ini bagus, Santa Katerina mengatakan Tuhan Allah Tritunggal yang kekal, seperti apa? Laut yang dalam. Semakin aku masuk ke dalam engkau, semakin aku menemukan engkau. Dan semakin aku menemukan engkau, semakin aku mencari engkau. Jadi dia ada di dalam kedalaman yang tak terhingga. Juga Martin de Porres, dan yang paling akhir di sini adalah Frasati. Ini ada Dominikan yang bagus untuk demokrasi. Kita harus menghormati pendapat yang berbeda. Reginald Legrand. Ya, untuk mendapatkan kebenaran kita harus berani berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Next. Nah, inilah bentuk dari pokok-pokok iman yang diwujudkan dengan ketaatan. In medio ecclesia, bersama dan di dalam gereja. Kita setia dari awal sampai akhir di dalam kepausan, di dalam kesatuan dengan Bunda Gereja. Ini ada gambar yang menggambarkan tentang itu. Next. Nah, saya rasa segala apa yang kita pelajari bersama, saya juga belajar lagi tadi, mendengarkan dari Ibu Ira dan Ibu Riz, Suster, lalu kita semua di sini belajar bersama, studi bersama. Saya rasa ini kita perlu wujudkan studi kita di dalam tugas-tugas ini, pertanyaan-pertanyaan ini akan nanti diupload untuk seperti biasa, mohon dibantu di dalam kelompok untuk memperdalam studinya bersama formator. Mungkin ada Zoom kecil di sana atau bagaimana kami kurang paham. Lalu di sana masing-masing membuat refleksi. Bagaimana beriman, mewujudkan kredo itu dengan apa? Dengan sesering mungkin mengenali Tuhan melalui apa?
kedalaman doa, bertemu Tuhan, merasakan keintiman di dalam Tuhan. Walaupun tidak ada kata, tidak apa, tapi intim di dalam Tuhan, berkontemplasi. Lalu bagaimana tumbuh dalam kebenaran itu melalui studi. Lalu bersama dengan teman-teman kita berkomunitas. Lalu mewujudkan itu di dalam bentuk kerasulan. Ini 4 pilar dari Dominikan. Jadi seluruh yang kita pelajari hari ini, saya juga belajar bersama kembali, itu mengarah di dalam kacamata Dominikan ke arah pilar-pilar hidup sebagai Dominikan. 4 pilar Dominikan. Nanti mohon dibantu dari masing-masing formator di apanya masing-masing untuk membantu kami untuk itu, membuat tugas. Terima kasih, mohon maaf apabila kami ada kesalahan, dan selamat untuk mewartakan dengan sukacita. Silakan, Suster. Terima kasih Pak Udi untuk rangkumannya ya secara komprehensif dari apa yang sudah kita pelajari, kita dengarkan. Kemudian kalau tadi Bu Ira menekankan tentang bagaimana berbicara dengan Tuhan dan berbicara tentang Tuhan. Jadi kita berbicara dulu dengan Tuhan, baru kita berbicara tentang Tuhan. Kalau Pak Udi menegaskan tentang contemplari et contemplata aliis tradere dari Santo Thomas, yang berarti bahwa kita berkontemplasi dulu. Tuhan yang kita kontemplasikan dan kemudian baru kita membagikan buah-buah dari apa yang kita kontemplasikan. Itu adalah sebagai ciri khas Dominikan. Kontemplasi et contemplata aliis tradere dari yang dirangkum oleh Santo Thomas dari kehidupan Santo Dominikus. Nah, itu adalah jalan untuk menjadi Dominikan yang tadi Pak Udi sebut sebagai pewarta yang bersukacita. Joyful preachers. Nah, kalau misalnya tadi dari awal Pak Udi mengatakan bahwa ini berat. Apa yang tadi dipaparkan itu bagi saya juga berat. Secara teori ajaran-ajaran gereja, kalau kita mau pelajari itu sangat-sangat berat. Tapi ketika kita mau berproses, tentu ada sukacita. Seperti halnya ketika awal memasuki Dominikan awam sampai sekarang menjadi pemimpin atau koordinator di Indonesia, Dominikan awam se-Indonesia, itu pastinya juga melalui perjalanan-perjalanan yang jatuh bangun. Tapi saya yakin bahwa Pak Theo dari awal menjadi Dominikan awam, mengenal Dominikan sampai sekarang menjadi koordinator se-Indonesia, itu menemukan kebahagiaan. Nah, singkat saja Pak Theo, kami undang untuk berbagi. Apa sih yang membuat Pak Theo itu menjadi, apa sih yang Pak Theo rasakan atau alami yang paling berkesan sebagai Dominikan, pewarta yang bersukacita, pewarta yang bergembira? Di mananya kegembiraan itu? Di saat teorinya saja seperti tadi dikatakan sangat berat itu. Monggo Pak Theo, mungkin 5 menit saja ya Pak, karena kita ada beberapa pertanyaan dan nanti jam 6 kita harus bergabung untuk misa bersama Romo Andre, jadi silakan Pak Theo untuk berbagi waktunya, kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih, Suster. Terima kasih juga Pak Udi, Bu Ira, Bu Riz, yang sudah memaparkan ajaran-ajaran Gereja Katolik itu, mengulang kembali bagi kita. Dan juga tentunya pada teman-teman semua yang mau meluangkan waktu untuk melihat paparan yang sudah kita siapkan ini. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa sebetulnya semangat Dominikan itu di samping menjadi pewarta, tapi menjadi pewarta yang sukacita. Ini kita jumpai sangat banyak sekali dan saya sendiri merasakan betapa setelah bergabung dengan Dominikan itu banyak hal sukacita yang kita bisa rasakan. Terutama karena apa? Karena kita jadi punya saudara yang banyak. Bukan cuma saudara awam, tapi juga saudara-saudara kita dari para suster, para imam, bahkan juga cuma bukan di sini, sampai di seluruh dunia. Itu sangat memuatkan dan sangat membahagiakan.
Nah, ngomong-ngomong sukacita ini sebetulnya ada kaitannya dengan sabda bahagia tentunya ya. Tadi kita sudah dengarkan 10 perintah Allah dari yang dijelaskan oleh Ibu Ira, dasar iman kita yang sudah dijelaskan oleh Ibu Riz, tapi sebetulnya ada juga sabda bahagia. Itu yang diungkapkan oleh Yesus sendiri, bukan dari Perjanjian Lama. Sabda bahagia itu ada di Perjanjian Baru. Dan itu kebetulan ada di Injil Matius yang sangat dicintai oleh Dominikan. Maka hampir semua pengikut Dominikan itu akan menghayati lebih dalam lagi tentang sabda bahagia. Kenapa sabda bahagia? Karena sabda bahagia itu merupakan ungkapan, melengkapkan daripada hukum-hukum, jadi larangan-larangan yang ada, kita nggak cuma diminta supaya tidak berbuat dosa, tapi kita harus mengungkapkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik itu dicerminkan dari sabda bahagia. Meister Eckhart, Henry Susung, dan para santo santa yang sebelumnya, Santa Katarina Siena, Santo Thomas Aquinas, Santo Dominikus sendiri, semuanya mengacu kepada sabda bahagia. Kalau yang sudah baca buku Anggur Baru, itu ada lebih dari 20 halaman yang mengungkapkan tentang kebahagiaan itu. Jadi, ungkapan kebahagiaan itu mudah-mudahan saya juga mengharap kita semua akan merasakan dan semakin lama semakin menghayati, karena sungguh berbahagia walaupun kita menjadi miskin, kita menjadi dianiaya dan sebagainya, tapi tetap kita bisa bahagia. Satu lagi yang terakhir saya ingin ungkapkan, yaitu bahwa kebetulan pilar-pilar yang kita imani, 4 pilar yang kita imani, yaitu hidup doa, studi, hidup berkomunitas, dan mewartakan, itu sangat berkesesuaian dengan pesan dari Bunda Maria sendiri. Kita tahu bahwa kita sebagai Dominikan itu sangat-sangat berdevosi kepada Bunda Maria yang memberikan rosario kepada Santo Dominikus. Maka ketika pada penampakan di Medjugorje, bukan kebetulan kalau hari ini tanggal 12 September itu adalah saat peringatan di mana Bunda Maria menampakkan dirinya di Medjugorje dan memberikan rahasia ke-10 kepada Jokab. Ya. Di sana Bunda Maria mengatakan ada 4 hal yang kita harus lakukan. Berdoalah selalu, berdoa rosario setiap hari, itu kita lakukan bersama Romo Andri. Juga yang kedua kita harus studi tentang Injil. Bacalah Injil setiap hari. Yang ketiga, Bunda Maria mengatakan agar kita selalu mengaku dosa. Nah, saya kaitkan dengan pilar ketiga dari hidup Dominikan adalah pilar hidup berkomunitas. Dalam hidup berkomunitas tentu kita harus saling terbuka, saling bisa menerima dan saling bisa memaafkan. Rekonsiliasi atau tobat itu menjadi ciri utama dari Dominikan. Maka Bunda Maria juga sangat mengharapkan bahwa kita selalu menerima sakramen pengakuan. Yang terakhir, pewartaan. Bunda Maria mengatakan, banyak-banyaklah bermati raga. Maka sungguh sangat cocok sekali kita menghayati 4 pilar Dominikan dengan apa yang dipesankan oleh Bunda Maria sendiri. Terima kasih, saya berhubung waktunya sangat terbatas, saya batasi 5 menit. Terima kasih sekali, semoga apa yang dipaparkan di sini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Suster Emerita. Terima kasih Pak Theo untuk sharingnya, meskipun singkat, tapi kita tahu, kita bisa menangkap bahwa sebagai Dominikan dengan segala perjuangannya pasti akan berujung pada kebahagiaan. Begitu ya Pak Theo ya. Nah, selanjutnya, Emerita juga bahagia. Iya Pak, saya bahagia.
dokter yang harus melayani banyak orang yang Aduh. sakit COVID. Mungkin bisa cerita sedikit, Suster. Iya, ini suster dokter ini. Bagaimana ini sharingnya? Ini karena ada banyak pertanyaan loh Pak. Saya sharingnya lain waktu saja ya. Pasti banyak kesempatan. Kalau saya diundang dan saya ada waktu, pasti dengan senang hati akan berbagi. Nah, Pak Udi, ini ada 3 pertanyaan Pak. Apakah mau dibahas sekarang dengan waktu yang masih tinggal 10 menit? Halo? Oke, ya. Ya, Pak. Saya merasa waktunya sangat pendek dan mohon maaf pasti tidak memuaskan. Tapi ini menjadi saran yang bagus sekali untuk dilanjutkan dalam studi-studi dalam komunitas-komunitas masing-masing. Tapi Pak. tadi saya singgung sedikit ada Romo Legrand yang mengatakan bahwa dalam demokrasi itu di Dominikan sangat penting sekali menghargai apa yang kelompok mendengarkan. Ini menjadi studi juga, memformasi diri sendiri bagaimana kita mampu mendengarkan orang lain. Itu tidak mudah. Itu yang dikatakan oleh Bro Theo Matiraga atau penyangkalan diri. Dengan mendengarkan itu berarti kan kita membuka terhadap peluang kebenaran yang berbeda. Intinya adalah nanti pada saat itu kita menemukan apakah ini message ini dari mengarah kepada Tuhan atau tidak. Mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kebenaran, kepada berguna untuk semakin banyak orang. Begitu. Jadi ini memang bagus sehingga Dominikan ini kalau saya lihat 800 tahun tetap satu, Suster. Walaupun berbagai macam pendapat itu banyak sekali. Disitulah Dominikan kelihatan sekali. Maka ada negara yang namanya negara Dominikan. Belajar banyak dari spiritualitas Dominikan juga. Pak. Saya tidak menjelaskan terlalu detail, tapi mudah-mudahan memberi inspirasi. Baik Pak Udi, untuk inspirasinya, dari Bu Ratna, apakah masih ada yang mau disampaikan, Ibu? Untuk menutup sesi kita, karena untuk sesi tanya-jawab mungkin bisa dipending dulu untuk studi yang akan datang, tapi ada satu yang sudah dijawab, yaitu tentang demokrasi. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Udi, bagaimana kita harus mendengarkan suara dari saudara-saudari kita yang lainnya, yaitu bahwa setiap pribadi pasti juga punya kebenaran dan bagaimana kita mau mendengarkan dan membuka hati dan budi kita untuk menemukan kebenaran bersama. Silakan Bu Ratna, apakah kita akan mendengarkan bersama lagu Laudare ataukah kita akan langsung tutup dengan waktu yang kurang 10 menit? Saya rasa karena keterbatasan waktu, yang Pak Udi tadi katakan juga bahwa materi kita akan kirimkan untuk bisa dipelajari lebih lanjut pada komunitas masing-masing. Saya rasa kita untuk melengkapi pemaparan yang sudah diberikan oleh narasumber kita tutup dengan lagu Laudare, Benedicere dan Predicare, supaya lebih membuat kita memaknai apa artinya sebagai Dominikan. Baik, Ibu. Silakan, marilah kita dengarkan bersama-sama. Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare,
We proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to preach. Ya, itu adalah lagu yang dikarang dan dinyanyikan oleh Father Archibald Cepoy, OP. Beliau adalah promotor Dominikan Awam Filipina dan Indonesia, karena Indonesia masih di bawah Filipina. Jadi beliau, Father Cepoy ini juga membawain kita. Ya, saya rasa pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya, Suster. Ya Bu. Kalau begitu, marilah sebelum kita bergabung, pindah link bersama Romo Andre untuk mengikuti misa sore hari ini. Kita tutup dengan doa berkat Dominikan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kebersamaan ini dan mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita
dan akhirnya berkat rahmat Tuhan membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Agung Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Suster. Pak Tio, Bu Ratna. Terima kasih semuanya, Pak Tio, Bu Ratna, semuanya. Pak Udi, terima kasih. Pak Udi, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita selesaikan ya, kita ganti Kita channel. channel untuk misa dengan nomor. Baik, selamat misa.